sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada orang muslim yang merasakan bosan mengingat apa yang ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semuanya adalah perangai yang baik, semuanya menyenangkan, semuanya yang ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam kebaikan seluruhnya. Tidak ada apapun yang ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang yang bahkan disebutkan di dalam banyak riwayat, orang yang bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam sepintas pun dia tidak bisa lagi melupakan keindahan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangankan yang sampai duduk berlama-lama, orang yang ketemu sekali saja langsung dia tidak bisa lagi melupakan keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini seperti yang diceritakan oleh Ummu Ma'bad. Ya, begitu sekali saja Rasulullah masuk ke kemah perempuan tua tadi, kemudian Ummu Ma'bad langsung bisa mensifati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan begitu sempurna. Mengapa? Karena keindahannya di atas rata-rata. Ya, keindahan Rasulullah SAW seperti kita, kalau kita melihat sesuatu yang bagus, rumah yang terlalu bagus, atau kita melihat mobil, atau melihat dunia ini, kalau kita lihat pasti kita tidak akan lupa. Kita bisa menceritakan. Kalau kita kagum pada satu tempat atau kita kagum pada siapapun, kita akan ingat langsung. Begitu juga para sahabat ketika melihat Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang pernah bersama Rasulullah SAW, maka mereka tidak akan lagi bisa melupakannya. Nah, kita tidak bertemu, kita tidak sezaman dengan Nabi Muhammad SAW, tapi harapannya adalah kita semua insyaallah ya bisa mempunyai kerinduan sebagaimana kerinduan para sahabat kepada Rasulullah SAW. Dan generasi berikutnya diceritakan begitu ya, dari sahabat ceritakan lagi, menceritakan kepada tabi'in. Para tabi'in semua mencari sesuatu yang bisa mendekatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai para tabi'in itu pergi ke sana, pergi ke mana-mana, ada sisa sahabat untuk mengambil keberkahan daripada orang-orang yang pernah melihat langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari tabi'in begitu juga. Mereka tabi'in generasi berikutnya begitu. Mereka sampailah kepada generasi Ibnu Sirin ya. Setelah sampai generasi tabi'in kemudian atau tabi'in, beliau menyimpan rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sehelai rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Sirin mengatakan, indi sya'arah min sya'arat Rasulillah. Aku punya beberapa helai atau satu helai rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Indi a'zamu au ahsanu au aghla minad dunya wa ma fiha. Buat aku, kata Ibnu Sirin, aku simpan rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini lebih berharga, aghla minad dunya wa ma fiha, dari rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Itu ditanamkan kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus cinta itu enggak padam, tidak pernah padam, tidak pernah surut. Cinta itu terus dijaga oleh para ulama. Terus sampai generasi terus insyaallah sampai ke kita semua. Ya, ini yang disebutkan oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi, bakhtaman qad ra'ahum aw ra'aman ra'ahum. Beruntung orang yang pernah melihat mereka, aw ra'aman ra'ahum, lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Generasi pertama para sahabat yang bisa melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia lihat langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian generasi berikutnya tabi'in, generasi berikutnya tabi'ut tabi'in, dan begitu terusnya sampai kepada para habaib, sampai kepada generasi yang ada sampai sekarang ini semua. Walaupun mereka tidak bertemu sezaman, tetapi kerinduan mereka dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, Rasulullah SAW juga merindukan mereka. Bahkan Rasulullah SAW pernah menangis rindu kepada siapa? Kepada orang yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, tapi mereka juga
menginginkan untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan disebutkan di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan nanti kelak di akhir zaman, di akhir-akhir ini, zaman-zaman sekarang, ada sebagian umatku tidak bertemu denganku, tapi andai kata mereka bisa bertemu denganku, harus membayar dengan seluruh harta yang dia miliki, dia akan bayar. Ada? Ada. Ya, zaman sekarang ini banyak. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu, ya. Yang andai kata kita punya apapun kita berikan untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Apa ruhaniyah seperti ini orang-orang melihatnya bagaimana? Mengapa harus ada kerinduan, diceritakan kepada orang, disampaikan kepada orang, diceritakan tentang cinta ini semua? Iya, karena cinta ini akan menjadikan orang taat. Ya, kalau kita cinta kepada Rasulullah SAW, kita akan taat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, apapun yang kira-kira menjadikan Rasulullah SAW ridha, kita akan lakukan. Apapun yang kira-kira menjadi murka Nabi, kita akan lakukan. Nah, ukurannya begini. Jadi kita semua kalau mau mencari keridhaan Rasulullah SAW, lihat kira-kira kalau ana ini berbuat begini Rasulullah ridha nggak? Nah, itu aja. Ya, gampang. Ya, ada cara mengukur kalau kita benar-benar mau cinta kepada Rasulullah SAW. Kalau ana berbuat begini, kira-kira Rasulullah ridha nggak?